Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Sri Pramono dengan NIM 225221038 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang ketimpangan sosial dan juga kemiskinan. Ketimpangan sosial adalah suatu jarak di tengah-tengah masyarakat yang terjadi akibat status ekonomi, sosial, ataupun budaya. Ketimpangan sosial ini adalah jarak antara si kaya dan juga si miskin. Itu adalah mudahnya. Jadi ketimpangan sosial ini berhubungan erat dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan itu sendiri yaitu di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena sedikitnya pendapatan, atau dalam kata lain mereka mendapat pendapatan yang kecil sedangkan kebutuhan mereka itu banyak. Dan di Indonesia sendiri orang dikatakan miskin apabila kebutuhannya dalam satu hari itu di bawah 18.000. Jadi apakah teman-teman termasuk kategori orang miskin atau orang kaya? Berikut adalah data yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023. Jika dilihat dalam tabel tersebut, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, di mana angka kemiskinan pada tahun 2022 adalah 9,57, sedangkan pada Maret 2023 yaitu 9,36. Dan jika dilihat dari presentasi kemiskinan di Pulau Jawa menempati tingkat tertinggi kemiskinan di Indonesia dengan presentasi 7,4 bagian perkotaan dan juga 11,81 di pedesaan. Sedang tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia berada pada Pulau Kalimantan, yaitu dengan tingkat 4,45% di perkotaan dan juga 6,88% di pedesaan. Seperti yang dapat kita lihat bersama-sama bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dan Ibu Menteri Sri Mulyani mengatakan tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia ditarget dengan presentasi 0%. Lalu, apakah Indonesia bisa mencapai target kemiskinan dengan presentasi 0%? Dengan kata lain, bahwasannya warga Indonesia harus memiliki pengeluaran yang lebih dari 18.000 dalam satu hari. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah warga Indonesia atau negara Indonesia dapat mencapai target kemiskinan dengan tingkat 0%? Berikut ini adalah data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2023 yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik. Angka ketimpangan Indonesia yang diukur dengan Gini ratio berada pada angka 0,388 pada bulan Maret tahun 2023. Di mana jika angka Gini ratio berada di atas angka 1 berarti ketimpangan pendapatan timbang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali. Namun jika 0 yaitu ketimpangan pendapatan rata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Jika dilihat dari tabel berikut, tingkat ketimpangan di pedesaan yaitu dominan merata pada angka 0,313 sampai dengan angka 0,319. Sedangkan ketimpangan di perkotaan jauh lebih tinggi dari pedesaan, yaitu tingkat Gini ratio di perkotaan adalah 0,393 sampai dengan 0,409. Namun jika dilihat dari data Gini ratio pedesaan dan perkotaan, nilai ketimpangannya dominan menaik atau pada tahun 2022 September berada pada angka 0,381, sedangkan pada Maret 2023 berada pada angka 0,388. Kemiskinan itu menghambat banyak hal. Bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki kesempatan untuk hidup berkecukupan, atau bahkan lebih dari berkecukupan. Sebagian besar dari kita ternyata memang lahir dan hidup dari level kemiskinan. Dan mungkin orang-orang di level menengah ke atas tidak menyadari bahwa kemiskinan itu ternyata menghambat banyak hal. Kemiskinan memang menghambat potensi seseorang. Bagaimana jika ketika ia belajar atau bersekolah atau kuliah, ia dapat mengeksplor banyak hal dengan mengikuti kegiatan-kegiatan. Namun, karena tingkat kemiskinan yang tinggi, jadi ia tidak bisa fokus belajar atau meningkatkan potensi dirinya karena ia harus memikirkan biaya. Karena orang miskin fokus ke bertahan hidup, bukan mengembangkan potensi diri. Tidak bisa dipungkiri, memang seperti itulah kenyataannya.